bin Khattab lahir 12 tahun setelah lahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Katma. Perawakan Umar tinggi, besar, tegap dengan otot yang menonjol pada kaki dan tangan. Jenggot lebat memberikan wajah tampan dengan kulit coklat kemerahan. Ia besar di lingkungan Bani Adi dari suku Quraisy. Beliau khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, Umar sangat keras memusuhi Muslim. Ia taat pada ajaran nenek moyang dan melakukan perbuatan jelek layaknya kaum jahiliyah. Meski begitu, ia bisa menjaga harga diri. Suatu malam Umar datang bersembunyi ke Masjid Haram menguping Nabi membaca surat Al-Haqqah. Umar berkata, dalam hati ini adalah syair sebagaimana dikatakan Quraisy. Kemudian Rasulullah membacakan ayat 40-41 menyatakan Al-Quran bukan syair. Umar berkata syiar. Umar berkata Rasulullah berarti dia itu dukun. Kemudian dibacakan ayat 42 menyatakan Al-Quran bukan perkataan dukun. Akhirnya Umar mengakui telah terbetik Islam di hatiku, walaupun ada adat jahiliyah masih kuat dan tetap memusuhi Islam. Suatu hari Umar membunuh pada pandangannya bermaksud membunuh Nabi di perjalanan. Ia bertemu Nu'amin bin Abdullah dari Bani Durham. Mau kemana? Akan membunuh Muhammad. Kamu tidak akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau membunuh Muhammad. Umar menjawab, sungguh kamu telah meninggalkan agama moyangmu. Maukah kutunjukkan yang lebih mencegahmu? Hai Umar, sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agamamu. Umar pun bergegas mendatangi adiknya yang sedang belajar Al-Quran pada Khattab bin Al-Arad. Begitu Umar datang, Khattab kabut bersembunyi dan Umar masuk serta menayangkan suara yang didengarnya. Saat tak diakui, Umar menimpali, sepertinya kalian telah keluar dari agama moyang kalian. Iparnya menjawab, apa sependapatmu jika kebenaran bukan berada pada agama? Umar pun memukul iparnya hingga berdarah karena mempertahankan Islam. Berikan kitab itu padaku biar ku baca, kata Umar. Umar kotor, tidak boleh menyentuh kitab kecuali orang yang bersuci. Umar pun mandi dan mengambil kitab ketika dibacanya surat Taha. Ia memuji dan meminta dipertemukan Rasulullah. Khattab keluar dari persembunyian. Ada kabar gembira buatmu Umar. Kuharap engkaulah orang yang disebut dalam doa Rasulullah. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahil bin Hisham. Saat Rasulullah ada di Safah, Umar bin Khattab mendatangi dengan membawa pedang. Saat kedatangan diketahui, Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, buka pintunya, kalau dia ingin kebaikan kita terima, kalau ini kejelekan kita bunuh dengan pedangnya. Nabi pun menemui Umar, ya Allah, ini Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Seketika itu pula Umar bin Khattab bersabda dan orang-orang bertakbir, dia adalah orang ke-40 yang masuk Islam. Keislaman Umar memberi adil besar bagi kejayaan Islam. Beliau memimpin dengan adil, bijaksana dan tegas, menegakkan tauhid dan keimanan, merobohkan syirik dan kekufuran. Beliau paling berilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinannya, kekuasaan Islam bertambah luas dengan menaklukkan Persia, Mesir, Syam, Irak, Burkah, Tripoli, bagian berat
Azerbaijan. Basra, Kufan, dan Kairo tak butuh waktu lama untuk menduduki Suriah dan Palestina. Basra bagian Kekaisaran Byzantium, Darussalam, Palestina, dan Suriah terus maju ke Turki. Umar bin Khattab tak hanya berani tapi juga cerdas. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Toberani dari Ibnu Mas'ud, seadanya ilmu Umar bin Khattab diletakkan pada timbangan yang satu dan ilmu seluruh penghuni bumi di timbangan lainnya. Niscaya ilmu Umar bin Khattab lebih berat. Umar menguasai 9 dari 10 ilmu. Dengan kecerdasan beliau menghimpun Al-Quran dalam Muqaf, menetapkan tahun Hijriyah, membentuk Baitul Ma'al, menentukan orang yang tarawih, mencipta lembangan peradilan, membentuk perkantoran, balai pengobatan, penginapan, memanfaatkan kapal laut untuk dagang, menetapkan hukum cambuk, mencetak uang, audit, dan konsep lain. Beliau berjanji tidak makan minyak dan samin dan daging hingga seluruh muslimin kenyang memakannya. Ia rela keluarganya kekurangan demi menjaga kepercayaan. Ia terlambat sholat Jumat, menunggu keringnya baju karena hanya punya 2 baju. Umar bin Khattab punya tanggung jawab kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mempersiapkan pengganti. Sebelum wafat, Umar berwasiat agar urusan khilafah dan pemerintahan dimusyawarahkan oleh 6 orang yang mendapat ridho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidah, Zubair bin Awam, Sa'd bin Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Hari Rabu di bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat dalam usia 63 tahun akibat ditikam seorang Majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab dimakam di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.